Bapak yang saya hormati, Nabiullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga terkenal sangat memegang teguh janji dan selalu menepati janji dan tidak mengingkarinya. Sifat Nabi Muhammad menepati janji ini, Pak, tidak hanya ketika beliau menjadi nabi, sebelum jadi nabi pun terkenal selalu menepati janji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Baihaqi, cuma sebagian ahli hadis menganggap hadis ini tidak terlalu sahih, Pak ya. Tidak terlalu sahih. Tidak apa-apa kita tidak menjadikannya sebagai dalil. Kita hanya menjadikannya sebagai bukti sejarah saja. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abil Hamsa. Abdullah bin Abil Hamsa. Dia mengatakan, bay'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi bai'in qabla an yub'ats. Saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan transaksi jual beli. Wa baqiyat lahu baqiyah. Saya jual barang, ini kata Abdullah bin Abil Hamsa. Saya jual barang kepada Rasulullah. Barangnya saya kasihkan ke Muhammad, saat itu belum jadi nabi, Pak. Muhammad memberikan kepada saya uangnya, ternyata masih ada lebih uang ini, dan saya tidak mempunyai kembalian. Fawa'atuhu an atiyahu biha fi makani. Abdullah bin Abil Hamsa mengatakan, Rasul, ini masih ada kembalian untuk Rasul. Tapi Rasul tunggu di tempat ini, saya akan cari kembalian, dan nanti saya akan balik lagi ngasih kembalian Nabi. Nabi mengatakan, ya, saya tunggu di sini. Ternyata, Pak, Abdullah bin Abil Hamsa yang mencari kembalian itu lupa sampai 3 hari. Setelah 3 hari, Abdullah bin Abil Hamsa itu datang ke tempat itu, Rasul masih ada, Pak. Sampai Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Abil Hamsa, ya fata, laqad syaqaqta alayya ana hahuna mundu salasin antadhiruk. Mas, wah kamu itu menyengsarakan saya betul. Kenapa Muhammad? Saya nunggu kamu, saya kan janji nunggu kamu di sini. Kamu juga janji mau datang ke sini segera. Saya tunggu kamu sampai 3 hari, kamu belum datang-datang. Dan itu terjadi ketika Nabi Muhammad belum diutus oleh Allah menjadi Nabi dan juga menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul ketika umurnya 40 tahun, maka orang-orang Romawi, Pak ya, orang-orang Romawi, pendeta Romawi, kaisar Romawi, dengan pengetahuan mereka tahu sekarang saatnya sudah muncul Nabi baru. Mereka tahu dari mana? Dari Taurat, dari Injil yang mereka pelajari melalui tanda-tanda yang mereka baca. Mereka menyimpulkan saat ini Nabi yang terakhir sudah muncul. Kemudian Kaisar, Pak, Raja Romawi Kaisar, dia mendengar orang-orang Arab yang dagang ke negeri Syam. Saat itu Syam dikuasai oleh orang-orang Romawi. Kaisar, prajurit-prajuritnya, orang-orang Romawi yang di Syam mendengar dari orang Arab, omongan-omongan mereka, ada orang yang ngaku jadi nabi di Mekah. Dan ini sesuai dengan pengetahuannya Kaisar. Akhirnya Kaisar memanggil prajuritnya dan memerintahkan supaya menghadirkan salah satu dari pedagang yang datang dari Jazirah Arab, yang datang dari Mekah, untuk dibawa ke istananya untuk ditanya.
Tanya apa? Tanya sifat-sifat orang yang ngaku jadi nabi itu, Pak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ya, diceritai, dikabari oleh Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan sudah masuk Islam. Abu Sufyan sudah masuk Islam, dia menceritakan cerita ini kepada Ibnu Abbas. Dulu ketika Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul, Abu Sufyan kan tidak langsung beriman, Pak ya. Abu Sufyan itu beriman masuk Islam ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Nah, saat itu saya dagang ke negeri Sam, terus saya dipanggil oleh Kaisar. Ternyata Kaisar itu tanya kepada saya, orang yang ngaku jadi nabi di Mekah itu kayak apa? Sifatnya seperti apa? Terus saya, kata Abu Sufyan, ya saya sampaikan kepada Kaisar. Dia merintahkan untuk sholat, merintahkan untuk jujur, merintahkan untuk menjaga kehormatan diri, merintahkan untuk menepati janji, menunaikan amanah. Setelah saya sampaikan sifat-sifatnya, diantaranya sifat memenuhi janji, menepati janji, tidak mengingkari. Kaisar mengatakan, Pak, wahadihi sifatun nabi. Kalau memang sifat, wahai Abu Sufyan, sifat orang yang ngaku jadi nabi itu seperti yang kamu sebutkan itu, berarti betul dia itu adalah nabi. Maka di antara sifat yang disampaikan oleh Abu Sufyan adalah menepati janji. Kemudian Kaisar mengatakan kalau memang sifatnya seperti itu, betul dia adalah nabi. Berarti memang Pak Pendeta, Kaisar, ya, ketika mengamati tanda-tanda, mengamati sifat-sifat, mereka yakin kalau itu adalah nabi yang terakhir betul. Tapi Allah tidak memberi mereka hidayah, sehingga mereka tidak mau memeluk agama Islam. Bapak Ibu saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga berlaku adil, Pak. Ya. Beliau memuji sahabat-sahabatnya yang sudah menjadi umatnya, mengikutinya. Sahabat-sahabatnya yang menepati janji dipuji oleh Rasulullah. Bahkan yang belum masuk Islam pun kalau dia menepati janji, dia tidak bohong, tidak mengingkari janji, selalu menepati. Rasul juga memuji, Pak. Jadi tidak hanya orang Islam saja yang dipuji oleh Rasul kalau dia menepati janji. Bahkan yang belum masuk Islam, kalau dia selalu menepati janji, Rasul senang dan Rasul memujinya. Dan itu terjadi pada menantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suami dari putri Rasul yang pertama dari Khadijah, yaitu Zainab. Putri Rasul Zainab yang pertama kali, putri pertama dari istri beliau Khadijah, menikah dengan ponaannya Khadijah, Pak. Yaitu Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' yang menikahi Zainab putrinya Rasul. Abul As bin Rabi' ini ternyata ponaannya Khadijah. Karena Abul As suami dari Zainab ini itu adalah putri dari saudarinya Khadijah yang bernama Halah. Nah, Khadijah itu kan putrinya Khuwailid. Jadi Pak Khuwailid ini punya putri Khadijah, punya putri juga namanya Halah. Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Halah punya anak namanya Abul As. Abul As ini
nikah dengan putrinya Nabi Muhammad, yaitu anaknya Khadijah. Nah, ketika Rasul diangkat menjadi nabi, Pak, keluarganya Rasul semuanya masuk Islam. Khadijah, putri-putrinya pada masuk Islam, termasuk Zainab masuk Islam. Tapi Abul As bin Rabi tidak mau masuk Islam. Tapi meskipun dia tidak masuk Islam, dia menghormati Nabi, dia tulus ya, kepada Nabi karena Nabi adalah mertuanya. Dan dia betul-betul menjaga kehormatan dan bertanggung jawab kepada istrinya, yaitu Zainab. Tapi dia belum masuk Islam. Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir Quraisy, Pak ya, orang-orang kafir Quraisy itu meminta Abul As untuk menceraikan Zainab. Karena Abul As belum masuk Islam, Zainab sudah masuk Islam. Orang-orang Quraisy memaksa, wahai Abul As, kamu ceraikan istrimu. Ceraikan putrinya Muhammad. Biar putrinya Muhammad janda. Ya, biar Muhammad sedih. Gitu, Pak. Itulah orang-orang kafir. Sifatnya orang kafir begitu. Tapi Abul As tidak mau menceraikan Zainab, Pak. Tidak. Saya hormat kepada Rasul, meskipun saya tidak mengikuti agamanya Rasul, dia adalah mertua saya, ya saya hormati. Dan saya tanggung jawab kepada istri saya Zainab. Nah, ketika Rasulullah dan sahabatnya hijrah, karena Abul As belum masuk Islam, masih di Mekah, maka Zainab juga masih tinggal di Mekah bersama suaminya, Pak. 2 tahun setelah peristiwa hijrah terjadi perang Badar. Abul As ini termasuk orang-orang kafir Quraisy yang dipaksa oleh Abu Jahal untuk ikut perang. Padahal aslinya dia tidak mau ikut perang, Pak. Dipaksa oleh Abu Jahal, kamu harus maju. Akhirnya dia maju. Ketika Abul As ini maju perang, karena dia dipaksa, dia kan tidak membunuh orang Islam, Pak. Dia pokoknya maju aja gitu. Sehingga dia termasuk yang ditawan, ditangkap, ditawan. Ditangkap dan ditawan. Nah, karena Rasul saat itu menawan orang-orang musyrik sebanyak 70 orang ditawan, termasuk Abul As bin Rabi menantunya. Keputusan Nabi Muhammad SAW adalah para tawanan dari kafir Quraisy dari Mekah ini, kalau mau bebas harus membayar tebusan. Yang tidak mampu membayar tebusan, dia harus mengajari 10 anak-anak kecil di Madinah baca, tulis sampai bisa. Kalau tidak mampu, menebus dirinya dengan uang. Nah, Bapak yang saya hormati, Zainab yang saat itu masih di Mekah, dia ingin menebus suaminya, Pak. Ya. Maka Zainab meminta iparnya berarti saudaranya, suaminya, saudaranya Abul As bin Amr. Abul As bin Rabi. Namanya Amr bin Rabi. Ini saudaranya Abul As bin Rabi, berarti iparnya Zainab. Wahai iparku, wahai saudara iparku, pergilah ke Madinah, bayarkan uang dan perhiasan ini untuk menebus suamiku, Abul As bin Rabi. Nah, di antara tebusannya, Pak, ada uang, ada dinar, ada dirham, ada kalungnya Zainab. Kalungnya Zainab ini termasuk untuk dipakai untuk menebus suaminya. Lah kalungnya Zainab ini adalah pemberian dan hadiah dari ibunya ketika sebelum meninggal, yaitu Khadijah. Maka singkat cerita, Amr bin Rabi sampai ke Madinah. Kemudian menyerahkan tebusannya.
Ada emas, ada dinar, ada dirham, ada kalung. Rasul melihat kalungnya itu nangis, Pak. Rasul nangis. Karena itu kalungnya putrinya, pemberian dari ibunya. Rasul meneteskan air mata. Ini Rasul, Pak. Akhirnya Rasul minta, "Wahai sahabatku, boleh enggak saya minta?" Rasul, Pak, minta. Tidak otoriter. Tidak mentang-mentang jadi Rasul. Enggak. Rasul minta kepada sahabat-sahabatku, boleh enggak saya usul? Apa Rasul? Gimana kalau mantuku ini, Abul As bin Rabi, suami dari putriku Zainab ini, gimana kalau dibebaskan tanpa bayar tebusan? Tebusannya dikembalikan saja. Saya usul, wahai sahabat-sahabatku. Kalau sahabat-sahabatku menerima usulan saya terima kasih. Tapi kalau sahabat-sahabatku tidak menerima usulan saya, itu hak sahabatku. Rasul, Pak. Ya, sampai segitunya. Kalau kalian setuju, alhamdulillah, terima kasih saya. Tapi kalau kalian nggak setuju, itu hak kalian menerima dan mengambil tebusan. Tapi sahabat-sahabatnya akhirnya setuju. Rasul, kita setuju usulan Rasul. Biar Abul As bin Rabi pulang, ya, tidak jadi menebus dirinya, gratis dia, tidak perlu membayar tebusan, tebusannya bawa pulang. Kemudian setelah disetujui usulnya itu, Rasul memanggil menantunya. Wahai Abul As, kamu sekarang bebas, tebusanmu dikembalikan lagi, nggak perlu bayar tebusan, karena sahabat-sahabatku setuju apa yang saya usulkan. Tapi saya minta, setelah kamu sampai ke Mekah, tolong, ya, bawalah istrimu Zainab ke Madinah. Betul, Pak. Abul As sampai ke Mekah, kemudian membawa Zainab ke Madinah, kemudian Abul As balik lagi ke Mekah. Karena dia saat itu belum diberi hidayah. Orang musyrik, masih musyrik, tapi selalu menepati janji. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Abul As ini, ya, dengan mengucapkan sabdanya, haddasani fasodaqani, wa wa'adani wa wafali. Abul As itu kalau ngomong dan cerita kepadaku, nggak pernah bohong dia. Dan dia kalau berjanji, pasti dia tepati dan tidak pernah ingkari. Yaitu janji dia kepada Rasul, ya Rasul, saya akan bawa Zainab kepada Rasul di Madinah. Kemudian setelah itu saya pulang lagi ke Mekah. Dan itu dilaksanakan oleh Abul As. Sehingga Rasul memuji Abul As karena selalu menepati janji, padahal dia belum masuk Islam. Dan peristiwa ini diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Itulah Bapak Ibu yang saya